Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanyata Jaka Santoso, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Serang. Kebetulan saya ditugaskan di SMP 11 Kota Serang mulai tahun 2023, dan alhamdulillah SMP Negeri 11 Kota Serang adalah sekolah penggerak angkatan ketiga, yang mudah-mudahan ini menjadi sekolah penggerak di Kota Serang yang bisa memberikan warna dalam penerapan kurikulum Merdeka di Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten, kita bertiga, saya, Ibu Ani, Bu Eli, sama Ibu Ida dari SD 4. Kami kesini tujuannya yaitu terkait dengan tugas modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa meluangkan waktu sebentar ya Pak ya. Baik, yang ingin kami tanyakan yang pertama, selama Bapak memimpin di sekolah ini atau di sekolah-sekolah sebelumnya, mungkin Bapak menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus rujukan moral gitu Bapak? Ya, istilah dilema etika itu kan selalu muncul dalam setiap organisasi, termasuk di dalam pengambilan keputusan. Artinya pimpinan berhadapan dengan suatu kondisi di mana pertimbangan dua sisi yang sama-sama baik, sama-sama benar secara etika, cuma mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Yang itu selalu ditemui dalam sebuah kegiatan di organisasi. Di selama ini ya saya sering kali bertemu dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke, baik, berarti Bapak sering ya Pak yang menemukan kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Baik, selama ini Bapak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu sebagai rujukan moral? Ya, ada beberapa langkah, tahapan atau hal yang harus dilakukan ketika kita ingin mengambil keputusan yang itu menurut kita termasuk kategori dilema etika. Misalnya kita mencari atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Jadi mencari akar permasalahan dari masalah yang akan kita selesaikan itu. Kemudian langkah yang berikutnya, kita mencari banyak opsi dari penyelesaian masalah itu dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut, gitu kan? Dari berbagai sudut. Kemudian langkah berikutnya, kita juga bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Lalu kemudian kita mencari alternatif pemecahan masalah dengan membandingkan antara etika, norma dengan aturan yang ada. Jadi kita sandingkan antara etika atau norma, nilai-nilai kebaikan, dengan peraturan atau regulasi yang ada terkait dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi itu beberapa misalnya langkah-langkah yang harus kita pertimbangkan ketika kita berhadapan dengan satu kondisi dalam suatu permasalahan yang kita anggap sebagai sebuah dilema etika dalam organisasi. Berarti melalui berbagai macam tahap ya Pak ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika ada dua kasus di mana sama-sama penting itu Pak kasus tersebut atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kasus dilema etika ini kan memang seperti istilahnya akan menjadi dilema bagi siapapun yang mengambil keputusan. Di sekolah ini kita sering berhadapan dengan kasus seperti itu. Misalnya contoh, ketika kita melihat ada anak yang menurut banyak teman tidak naik kelas, anak itu tidak diputuskan untuk tidak naik kelas. Di satu sisi anak ini punya kendala
dia tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah, yang menyebabkan dia tidak naik kelas adalah karena dia punya keterbatasan. Misalnya datang ke sekolah, misalnya orang tuanya, dia harus membantu orang tuanya, tidak punya transport. Ini kan dilema nih. Di satu sisi dia anak itu menjalankan tugasnya sebagai seorang anak membantu orang tuanya. Di sisi lain dia terkena aturan atau peraturan yang ada di sekolah bahwa yang tidak mencukupi 80% kehadiran maka dia tidak naik kelas. Ini kan kategori dilema etika. Bagaimana kita mengambil sikap seperti itu? Makanya yang harus kita lihat pertama tadi, kita membandingkan rujukan antara peraturan yang ada, artinya regulasi yang kita buat, aturan yang ada yang tertulis, kemudian dengan etika kebaikan yang ada. Pasti tentunya dalam pengambilan keputusan tidak akan bisa memuaskan dua-duanya. Nah, kalau dalam istilah dilema etika itu kan tidak ada solusi yang membawa kebaikan bagi dua-duanya, tapi akan membawa konsekuensi negatif di satu sisi. Itu kan dalam konteks dilema etika seperti itu. Nah, ini biasanya kita kompromikan. Makanya kalau dalam dilema etika itu ada istilahnya kompromi moral, artinya kompromi antara dua sisi yang berbeda, dan itu akan dijadikan sebuah keputusan di dalam organisasi tersebut. Baik Bapak, terkait yang barusan Bapak sampaikan, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, selama ini ketika saya berhadapan dengan kasus seperti ini, dari seperti yang pernah saya sampaikan di awal, mengidentifikasi masalah secara benar, sehingga kita mencari permasalahan secara komprehensif, kemudian mencari beberapa alternatif dengan segala konsekuensinya, kemudian kita bisa berkonsultasi, bisa berdiskusi dengan rekan, dengan teman, atau dengan siapapun yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah tadi membandingkan antara aturan yang ada dengan nilai norma kebaikan yang ada dalam suatu masyarakat. Itu biasanya begitu. Kira-kira yang selama ini yang anggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu seperti apa Pak? Yang menurut saya yang paling efektif adalah mencari keputusan atau mengambil keputusan yang tingkat resistensinya rendah. Dalam arti ini, tingkat dampak negatifnya yang paling rendah. Itu yang kita gunakan. Jadi kita mencari dampak negatif yang paling, karena tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada solusi yang sempurna, tidak ada solusi yang paling baik dalam pengambilan keputusan. Pasti akan ada sisi negatif yang muncul. Nah, ini yang kita cari, sisi negatif yang paling sedikit yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Baik. Kira-kira adakah tantangannya Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi? Ya, tantangan yang terbesar dari pengambilan keputusan dalam konteks dinamika etika adalah tadi kesulitan untuk mengambil keputusan karena sama-sama sebuah nilai kebenaran, gitu kan, sama-sama nilai kebenaran. Jadi ini yang paling sulit tantangannya adalah tadi mengambil keputusan yang sama-sama baik, yang sama-sama mengambil nilai kebenaran. Itu yang sulit. Makanya tadi disampaikan, keputusan akhirnya adalah mencari alternatif dampak negatif yang paling kecil. Itu. Baik Bapak, Ya. untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, ataukah menyelesaikan masalahnya pada saat itu, lalu bentuk prosedurnya yang Bapak jalankan seperti apa? Ya, kalau jadwal yang sifatnya reguler mungkin tidak, tetapi kita melakukan penyelesaian masalah itu ketika muncul masalah maka segera diselesaikan masalah tersebut. Jadi kita nggak mungkin kalau membuat jadwal hari ini harus menyelesaikan ini, ya, karena memang kalau tidak muncul masalah kenapa harus diselesaikan, tapi kita segera
mungkin untuk menyelesaikan permasalahan apabila di lapangan terjadi masalah yang kita hadapi. Jadi langsung gitu ya Pak ya, Iya. ketika ada masalah segera diselesaikan. Iya, betul. Apakah atau adakah seseorang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, pastinya banyak. Artinya dalam organisasi itu kan banyak pihak yang berkepentingan, banyak pihak yang bersentuhan. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan kita membutuhkan masukan dari banyak orang. Walaupun bukan di dalam sekolah itu bukan keputusan yang kolegial, tapi minimal kepala sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah itu. Baik itu unsur yang ada di dalam sekolah maupun unsur yang ada di luar sekolah. Ada komite, ada dinas pendidikan, ada masyarakat, atau siapapun yang punya care dan kesentuhan dengan permasalahan yang kita hadapi, maka itu biasanya itu akan kita jadikan rujukan, jadikan sebagai bahan untuk menambah referensi, sehingga pengambilan keputusan yang kita akan lakukan itu menjadi komprehensi. Oke Pak, jadi berkolaborasi ya Pak ya? Betul. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus dilema etika ini membawa banyak pelajaran bagi kita, yang diantaranya adalah bahwa kita harus betul-betul komprehensif ketika kita melihat suatu permasalahan. Tidak hanya melihat permasalahan dari satu sudut pandang. Jadi kita harus betul-betul banyak melihat permasalahan itu dari sudut-sudut yang berbeda. Sehingga dalam pengambilan keputusannya pun juga harus beragam juga. Harus mendasarkan kepada banyak kepentingan. Banyak dampak yang harus kita pikirkan ketika kita pengambilan keputusan. Artinya dari kasus dilema etika ini kita harus betul-betul lebih luas di dalam pengambilan keputusan. Tidak semata-mata hanya berdasarkan pada aturan formal yang berlaku, tapi ada nilai-nilai norma yang harus kita perhatikan juga dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Mungkin pertanyaannya itu saja ya Pak, sekitar pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, doakan kami ya Pak ya, lancar. Siapa tahu suatu saat kita jadi seorang pemimpin, bisa mengambil keputusan lebih bijak ya dalam kasus-kasus yang kita hadapi. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ade Mama Suryama, SAG, selaku Kepala Sekolah SDN Limpar, dan saya memiliki CGP Angkatan 10, dan saya juga memiliki guru penggerak di Angkatan 8. Alhamdulillah dengan adanya guru penggerak tersebut, dan mungkin nanti ada satu lagi dari Angkatan 10 yang akan menggerakkan menjadi membantu mengadakan perubahan dalam pendidikan ya, transformasi pendidikan, dan semoga Angkatan 10 yang sedang mempelajari, yang sedang pembelajaran di program guru penggerak ini lulus dengan baik, bisa berbagi praktik baik di sekolah, dan menjadi coach bagi guru-guru di sekolahnya, bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain. Sukses dan bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, kami dari CGP Angkatan 10. Saya Ibu Ani Suryani dari SMP 11. Ini Ibu Elis juga dari SMP 11. Kemudian Ibu Ida dari SD Limpar. Iya. Selamat datang ya di SD kami yang cukup mewah ini ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami
Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan ya Bu ya. Amin. Dimana maksud dan tujuan kami ke sini adalah kami mendapatkan tugas terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dalam kepemimpinan terkait kasus dilema etika. Nah, langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan pertama. Selama Ibu memimpin di sekolah ini atau sekolah sebelumnya, apakah Ibu pernah menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, mohon maaf ya kalau Ibu kan baru ya, baru beberapa bulan ya. Tetapi setiap permasalahan kan ada ya, apa sih namanya yang yang dilema etika atau bujukan moral ya. Terkait dilihat dulu kan ada nilai-nilai yang bertentangan tidak gitu. Ya, selalu di dalam itu di setiap sekolah juga mungkin memiliki permasalahan ya, tetapi dilihat dulu diidentifikasi dulu kan permasalahan-permasalahan itu. Oke, baik, tadi identifikasi dulu ya Bu ya permasalahannya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut? Apakah itu masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral gitu? Jadi dilihat dulu permasalahannya ini, kita kumpulkan fakta-faktanya, kita uji dulu ya. Setelah diidentifikasi dan siapa saja yang terlibat ini di dalam permasalahan ini kita kumpulkan lah fakta-fakta yang sesuai ini, diuji, dilihat juga nilai-nilai yang bertentangan ya, ataukah benar atau benar ya, atau benar atau dengan salah kan. Kalau dilema etika kan benar dengan benar, kalau bujukan moral kan benar dan salah ya. Itu kita dipetakan dulu begitu permasalahannya. Jadi sejauh ini kalau dilema etika mungkin ada ya terkait dengan murid ya, dengan murid. Salah satu contohnya misalkan untuk memutuskan itu kemarin misalkan ada dengan kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 itu kan walaupun guru kelasnya sudah betul-betul siap ya, misalkan jumlahnya banyak, tetapi kan kita melihat kembali lagi ke murid. Kan ini yang berpihak dengan murid ya. Kalau misalkan kita cari solusi itu untuk tujuannya agar murid itu nyaman ya, jadi kita cari yang terlibat siapa saja gitu ya. Jadi itu salah satunya kemarin tahun ajaran baru ya, baru kemarin ya, untuk kelas ini kan dijadikan satu kelas atau 2 kelas ya. Kan ada permasalahan tuh, kita diskusikan bersama, bermusyawarah, mengambil kesepakatan bagaimana nih kalau kita 2 kelas, guru kurang tidak ada kan. Kalau 1 kelas mungkin ada beberapa wali murid yang komplain atau anak juga tidak nyaman gitu untuk belajar penuh gitu ya. Jadi kita cari identifikasi, terus kumpulkan fakta-fakta ya mana. Jadi ambil kesepakatan, kita diskusikan bersama dewan guru. Ya. Oke, baik, berarti kan mengumpulkan fakta-fakta ya Bu ya, cara mengidentifikasinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana yang misalkan ada 2 kasus yang sama-sama benar gitu Bu. Nah, bagaimana tuh Ibu mengambil keputusannya kalau misalkan ada 2 kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Ya itu seperti tadi kita uji kebenaran ininya ya, uji permasalahannya dari uji setelah diidentifikasi, kumpulkan fakta yang relevan, terus siapa saja yang terlibat, yaitu kita kumpulkan itu ya. Lalu ada pengujian ya, dan seperti tadi kan yang kemarin itu kasus pembagian kelas kan sama-sama benar ya, sebetulnya ya sama-sama benar ya, itu kan dilema etika ya. Tetapi kita akhirnya kembali mana yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu ya. Itu yaitu berpihak kepada murid ya, agar anak nyaman. Bagaimana walaupun di sini guru kelas sudah benar-benar mampu lah, ini sudah banyak pengalaman untuk kelas gemuk, tetapi kita kembalikan lagi karena kita itu belajar, apalagi kurikulum merdeka, harus
harus berpihak ya, kalau filosofi Ki Hajar Dewantara kan harus berpihak dan berpusat kepada siswa ya. Jadi kalau misalkan nanti belajarnya tidak nyaman, itu kan berarti anak-anak belajarnya juga tidak fokus, tidak konsentrasi ya. Jadi itu kita ambil keputusan, kemarin itu kita ngambil keputusan sudah dibagi kelas, di 2 kelas, dan masing-masing untuk sementara masing-masing jadi guru olahraga. Jadi harus ada ini, dan semuanya sepakat seperti itu. Baik Ibu, terkait yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan selama ini? Untuk dalam pengambil keputusan yang barusan. Selalu mengedepankan kesepakatan Dewan Guru. Kalau berkaitan dengan murid, semuanya juga terkadang dengan komite ya, berkaitan ini dengan komite, kita diskusi dengan komite Dewan Guru, selalu bermusyawarah. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Kita selalu diskusikan setiap ada permasalahan, kita pecahkan bersama, dan sewaktu-waktu bisa melibatkan komite juga, atau bisa kalau misalkan permasalahan itu kedinasan ya, berkaitan dengan Dewan Guru ya, itu saya diskusi sharing dengan pengawas binaan ya. Tapi terkait dengan murid, kita diskusi dengan Dewan Guru gitu, atau komite ya. Untuk hal apa yang kira-kira Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Yang paling efektif? Yang paling efektif ya, jika sudah ada musyawarah ya, itu ya musyawarah. Karena kalau kita sendiri juga kan sulit. Dan kalau setelah musyawarah, tetapi dalam musyawarah pun terkadang banyak pendapat-pendapat kan, tetap harus memutuskan ya. Ya kita kembali lagi, mana yang mengandung nilai-nilai kebajikan ya, kembali lagi ke berpihak kepada murid ya. Jangan sampai ini keputusan ini tidak memihak ke murid gitu ya. Jadi harus benar-benar adil gitu. Kira-kira dari penanganan atau pengambilan keputusan tadi, adakah tantangannya Ibu? Selalu ada tantangan Maya, pasti, walaupun itu di sekolah juga kan terkadang tidak semua menyetujui gitu kan. Harus ada mengorbankan salah satu yang tidak menyetujui gitu ya. Pasti ada tantangannya untuk berarti pendekatannya gitu ya. Kontra ya. Iya, jadi kalau misalkan ada yang kontra, bagaimana kita jadi mengambil resiko yang terkecil kan, dan saya juga harus pendekatan memberikan pemahaman untuk yang tidak menyetujui ini, bagaimana agar sama-sama sepemikiran bahwa kita tujuannya ke sini ya. Kan ada aja nih yang tidak setuju bahwa gini-gini ya, kita gambarkan, paparkan ini begini ya permasalahannya ya, ini mengandung nilai kebajikan, ini mengandung nilai kebajikan, tapi mana yang utamakan ke murid gitu ya, siswa lagi kembali lagi ke murid. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan permasalahan atau kasus yang Ibu hadapi, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, dijadwalkan ketika menyelesaikannya ataukah pada saat itu? Lalu bentuk dan prosedurnya yang Ibu tempuh, yang Ibu jalani seperti apa? Ya, selama ini ya, kalau misalkan ada permasalahan tidak ada jadwal ya, jadi dikondisikan saja. Kalau memang permasalahan itu agak ringan, tidak berat dan bisa langsung diputuskan, tidak dijadwalkan. Tetapi kalau permasalahannya itu terlalu berat ya, perlu didiskusikan bersama dengan Dewan Guru dan atau mungkin komite, itu baru kita jadwalkan, karena kita juga harus konfirmasi dengan komite waktunya, atau misalkan perlunya adanya misalkan permasalahan ini harus dengan pengawas, misalkan kita konfirmasi dulu ya. Jadi itu melihat dulu permasalahannya ringan atau tidaknya, dan misalkan walaupun ringan dan bisa diselesaikan hari itu juga langsung, jadi tidak dijadwalkan. Kondisional ya Bu ya, jadi tidak dijadwalkan. Tidak dijadwalkan. Ada saya masalah langsung diselesaikan seperti itu.
Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu selama ini dalam membuat keputusan seperti itu? Ya. Kalau faktor-faktor yang mendukung untuk membuat keputusan yaitu Dewan Guru juga kan membantu. Salah satu guru yang misalkan guru-guru senior gitu, yang senior yang dianggap itu bisa dijadikan untuk membantu kita memutuskan ya. Jadi itu guru senior ya yang kita ajak diskusi untuk memutuskan. Atau juga kita punya atasan kan, kepala sekolah ada atasan yaitu pengawas binaan ya. Itu juga bisa membantu untuk yang mendukung, yang membantu untuk pengambilan keputusan kepala sekolah ya. Jadi berkolaborasi ya Bu ya, Iya. dengan semua pihak gitu. Lalu Ibu, semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapatkan oleh Ibu mengenai keputusan dilema etika maupun rujukan moral gitu Bu? Jadi pembelajarannya ya, kita seorang pemimpin itu benar-benar harus menghadapi suatu permasalahan itu dengan kepala dingin, tidak emosi, dan dilihat dulu permasalahannya, diidentifikasi, lihat fakta-faktanya, kumpulkan fakta, pengujian dulu bagaimana, apakah ini benar atau salah, atau benar, bertentangan tidak, ya permasalahan ini dengan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi akhirnya kita benar-benar harus mempertimbangkan semua itu, ya semua itu dipertimbangkan, tidak langsung untuk diputuskan. Dan itu pembelajaran ya, setiap setiap permasalahan itu adalah pengalaman